Assalamualaikum. Halo anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Vika. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Sekarang coba kalian amati ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, coba setelah kalian amati, apakah persamaan dari ketiga gambar ini? Ya, kita bahas satu persatu ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar anak laki-laki yang berjemur di pagi hari. Nah, sedangkan gambar kedua adalah gambar ibu yang sedang jemur pakaian. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar sedang masak air. Nah, dari ketiga gambar ini, persamaannya adalah sama-sama menggunakan sumber energi panas. Gambar yang pertama adalah gambar anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah matahari ini menggunakan energi panas dari matahari. Begitu juga ibu yang sedang menjemur pakaian menggunakan energi panas dari matahari agar pakaiannya dapat kering. Dan gambar yang ketiga ini menggunakan energi panas dari api untuk membuat air dapat mendidih. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, sekarang apakah kamu tahu apa itu kalor? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Nah, sedangkan sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Apa saja sumber energi pada benda yang menghasilkan energi panas? Sumber energi panas. Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Energi dari matahari digunakan tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis. Nah, selain itu, energi matahari juga memiliki manfaat yang sangat besar. Contohnya, seperti menghangatkan bumi. Tanpa energi matahari, bumi akan sangat dingin. Kemudian, manusia juga dapat memanfaatkan energi dari panas matahari untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, dan juga membantu menguapkan air laut untuk menghasilkan garam. Kemudian sumber yang kedua adalah api. Api ini adalah sumber energi panas yang lain. Banyak manfaat api bagi manusia. Api itu dapat menghangatkan tubuh kita dan juga dapat dimanfaatkan untuk memasak makanan. Dan yang ketiga adalah listrik. Nah, saat ini listrik merupakan sumber energi panas yang praktis. Nah, energi dari listrik ini dapat diubah menjadi energi panas. Ada beberapa peralatan rumah tangga yang dapat menghasilkan energi panas dari listrik ini. Contohnya, setrika yang merubah energi listrik menjadi panas. Kemudian ada dispenser
ada magicom. Kemudian ada juga kompor listrik. Dan sumber energi panas yang keempat yaitu gesekan antara dua buah benda. Nah, di sini ketika kamu kedinginan dan menggesekkan kedua tangan akan menjadi hangat. Itulah contoh gesekan antara dua benda. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Ya, contoh sumber energi panas dari matahari, dari api, listrik, dan dua benda yang bergesekan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap. Nah, di sini Siti mengetahui bahwa orang zaman dahulu itu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Dia membacanya dari buku. Nah, Udin mengatakan bahwa kita dapat mengetahui informasi-informasi tersebut dari membaca. Membaca dari media cetak yang berisi dari informasi penting. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi dari berbagai media. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi itu disebut dengan teks eksplanasi. Bagaimana caranya memahami teks eksplanasi? Pertama-tama, kita harus membaca isi keseluruhan teks terlebih dahulu. Kita baca isi keseluruhan teks dengan baik dan juga dengan cermat. Kemudian, setelah dibaca, kita tentukan kata-kata kunci di dalam teks yang dianggap penting. Setelah menentukan kata kunci, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dan baca teks eksplanasi berikut ini. Setelah kalian baca, kalian tentukan kata kunci dalam teks tersebut. Ya, kata kunci pada teks tersebut yaitu kalor dan suhu. Teks ini membahas tentang kalor dan suhu. Sekarang kita akan jawab pertanyaan dari teks eksplanasi ini untuk mendapatkan informasi dari teks ini. Apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Coba kalian lihat ya, ada di kalimat pertama. Jadi, menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menentukan kata kunci atau juga menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.